Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bahas mengenai tim kerja. Memahami tim kerja. Apa sih perbedaan antara tim kerja dengan kelompok kerja? Kalau kelompok kerja itu mereka berinteraksi, setiap individu itu berinteraksi dan berbagi informasi, mengambil keputusan untuk membantu setiap anggota kelompok. Jadi mereka berinteraksi dan berbagi informasi. Kalau tim kerja, suatu kelompok yang memiliki upaya individu yang menghasilkan kinerja yang lebih besar. Jadi, setiap individu diharapkan ada kontribusi terhadap pencapaian tujuan. Nah, tim kerja merupakan bagian dari kelompok kerja. Untuk lebih jelas tentang perbedaan antara kelompok kerja dan tim kerja. Nah, ini membandingkan antara kelompok kerja dan tim kerja. Kalau dari bentuknya, Anda bisa lihat, kalau kelompok kerja, setiap individu masing-masing tidak ada keterkaitan antara satu sama lain. Mereka berkumpul hanya untuk berbagi informasi. Berdasarkan tujuannya, mereka berkumpul hanya untuk berbagi informasi. Kalau ini, setiap individu harus memiliki kinerja masing-masing untuk pencapaian tujuan organisasi atau tujuan yang ditetapkan. Sinergi. Kalau kelompok kerja tidak selalu ada kerjasama, kadangkala enggak bekerja sama individu, netral, jadi kadangkala juga negatif gitu. Kalau di dalam tim kerja itu selalu ditanamkan kerjasama untuk mencapai tujuan, bersifat positif. Akuntabilitas, pertanggungjawabannya individu. Nah, kalau ini pertanggungjawabnya diri dan juga secara bersama. Berdasarkan keterampilannya, acak dan bervariasi. Mereka berkumpul dari berbagai macam latar belakang, keahlian, kemampuan yang dimiliki masing-masing. Acak dan bervariasi. Kalau ini, mereka ditunjuk pada orang-orang tertentu untuk menetapkan satu tujuan tertentu. Jadi mereka saling melengkapi. Nah, contoh dalam tim operasi, dokter bedah, bagian membedah. Dokter anestesi, ya bagian untuk memberikan anestesi. Dan juga ada yang perawat yang khusus membawa peralatan, perlengkapan, seperti pisau-pisau dan sebagainya. Nah, ini mereka saling melengkapi. Kalau di sini acak, mereka hanya berkumpul saja. Baik ya. Nah, 4 tipe tim yang umum dibentuk dalam organisasi. Yang pertama, tim pemecah masalah. Mereka bisa terdiri dari 5-12 orang dari departemen yang sama. Jadi sama-sama departemen pemasaran misalkan. Bertemu beberapa jam setiap minggu membahas cara meningkatkan kualitas, efisiensi, dan lingkungan kerja. Jadi di sini tim pemecahan masalah ini dari departemen yang sama dan hanya untuk memecahkan masalah. Kalau tim kerja yang dikelola sendiri, mereka tidak hanya untuk memecahkan masalah, tetapi juga mengimplementasikan solusi dan bertanggung jawab juga atas hasil yang ditetapkan. Kalau tim fungsional silang, itu dari aneka departemen yang berbeda. Misalnya, dari departemen pemasaran bekerja sama dengan misalnya departemen pemasaran ada departemen produksi. Ada 2 orang dari departemen pemasaran diambil, 2 orang dari departemen produksi, 2 orang dari departemen IT, atau 1 orang departemen pemasaran, 1 IT, 1 ini berkumpul menjadi tim tersendiri misalkan. Dibuat sebuah tim tersendiri misalkan untuk memecahkan masalah tertentu misalkan. Jadi di sini
Perbedaan dengan tim pemecahan masalah, mereka itu satu departemen. Kalau ini lintas departemen. Nah, kalau tim virtual itu bedanya menggunakan teknologi komputer untuk berdiskusi, untuk mencari solusi peran, seperti itu. Jadi itu ya, kalau tim pemecahan masalah hanya untuk memecahkan masalah. Kalau tim kerja yang dikelola sendiri, dia tidak hanya memecahkan masalah, tapi mengimplementasikan solusi dan bertanggung jawab juga atas hasil. Kalau tim lintas fungsional itu dari departemen yang berbeda-beda. Kalau tim pemecahan masalah satu departemen, kalau ini lintas departemen. Kalau tim virtual bedanya adalah penggunaan teknologi komputer untuk berdiskusi, berkomunikasi. Nah, seperti itu. Bagaimana sih cara menciptakan tim yang efektif? Nah, efektivitas tim itu bisa dilihat dari komposisinya, konteks, dan juga prosesnya. Dari komposisinya, kemampuan para anggota mumpuni enggak? Misalkan bagian anestesi harus bisa membius, memberikan anestesi. Bagian bedah, ya harus bisa membedah. Nah, kepribadiannya bagaimana? Cocok enggak dengan tim itu? Kepribadian sudah kita bahas, ada macam-macam, ada X, ada Y, ada macam-macam 5 besar itu ya, kepribadian dengan 5 macam kepribadian. Nah, itu yang kemarin sudah kita bahas. Nah, itu dampaknya bagaimana? Nah, gitu. Jadi, apakah itu cocok dengan tim apa enggak? Orang yang cenderung untuk enggak suka bekerja dalam tim, kalau disuruh dalam tim, ya enggak mau. Nah, ada juga orang itu yang suka bekerja di dalam tim. Gitu. Ada kemarin saya bahas sudah ada model kepribadian 5 besar. Nah, itu silakan dibuka kembali. Nah, itu menurut hasil penelitian, itu model kepribadian 5 besar itu relevan untuk membentuk tim yang efektif. Begitu. Silakan dibuka kembali ketelitian kemarin ya, dan keterbukaan terhadap pengalaman. Nah, itu bisa efektif jika dia itu karakter yang seperti itu masuk dalam tim kerja. Kemudian selanjutnya, penugasan peran secara tepat. Nah, setiap tim itu kan ada anggota-anggota. Nah, anggotanya itu harus ada perannya itu pas nggak dengan kemampuan dia. Misalkan bedah, ya harus bisa membedah. Anestesi ya harus ahli anestesi, dokter anestesi. Jangan sampai salah penempatan. Nah, itu nggak akan efektif. Keragaman. Nah, keragaman tim akan mempengaruhi kinerja tim. Semakin beragam orang-orang yang duduk di dalam tim, maka akan semakin mudah untuk mencapai tujuan jika saling melengkapi. Kembali lagi, besarnya tim. Di dalam tim kalau terlalu banyak orang nggak efektif. Dicangkul misalkan dalam 1 meter dicangkul 2 orang, misalnya 10 meter dicangkul 2 orang, efektif. Coba dicangkul 20 orang, nggak efektif. Nah, jadi besarnya tim juga harus dilihat dari banyaknya tugasnya. Nah, pilihan anggota, individu suka bekerja dalam tim apa enggak. Nah, ini juga ada kaitannya dengan kepribadian tadi. Konteksnya, untuk menciptakan tim yang efektif, melihat dari konteksnya, sumber dayanya ada enggak. Tim operasi susah jika harus
mengoperasi, tidak di luar operasi, tidak di ruang operasi. Nah, ada nggak sumber dayanya? Ada nggak lampu sorotnya? Ada kepemimpinan nggak? Kepemimpinannya mendukung nggak dengan kerjanya tim? Strukturnya support nggak dengan kerja timnya? Kalau strukturnya nggak bisa support, ya efektivitas tim akan terganggu. Iklim kepercayaan di dalam anggota tim itu ada nggak? Orang bisa bekerja sama kalau dia saling percaya. Kalau enggak saling percaya, sikut-sikutan. Apakah ada evaluasi kinerja di dalam tim? Itu akan mempengaruhi orang-orang mau bekerja apa enggak. Evaluasi kinerjanya dilakukan dengan benar apa enggak? Apakah ada standar kinerjanya yang diketahui oleh semua orang misalkan? Nah, ini juga akan berdampak pada individu-individu yang tergabung di dalam tim. Nah, kalau evaluasi kinerjanya nggak jelas, maka akan mempengaruhi kinerja daripada individu-individu yang tergabung di dalam tim itu, Sistem pemberian imbalan. Apakah sistem pemberian imbalan berdasarkan senioritas? Apakah pemberian sistem imbalannya sudah adil? Nah, itu juga akan mempengaruhi individu-individu di dalam tim. Tentunya jika individu terpengaruh, maka akan mempengaruhi kinerja tim atau efektivitas tim juga. Berdasarkan prosesnya, tujuannya secara umum itu jelas apa enggak? Tujuan timnya secara umum itu apa? Tujuannya dari umum itu sudah di breakdown ke spesifik belum? Apakah dapat diukur? Apakah realistis? Itu juga akan berdampak pada efektivitas tim. Keberhasilan tim. Kalau kemarin kan self-efficacy. Self-efficacy itu kan kepercayaan diri sendiri bahwa dia mampu meraih sesuatu, mencapai sesuatu tujuan, mendapatkan kesuksesan. Lagi tim efikasi sama. Di dalam orang-orang di dalam tim, satu tim itu memiliki kepercayaan nggak sih? Mampu atas kemampuan dirinya untuk mencapai tujuan. Nah, level konfliknya bagaimana? Terlalu berlebihan, tidak akan dapat mencapai tujuan. Konflik terlalu tinggi nggak bagus. Konflik tidak ada juga tidak membangun. Kemalasan sosial. Mampu membuat para anggota bertanggung jawab. Jadi kalau orang di dalam terkelompok di dalam sebuah tim misalkan, kadang-kadang itu kan seperti saya kasih tugas kemarin, tidak semua tugasnya itu tugas membuat presentasi yang diupload di YouTube. Pasti tidak semuanya melakukan tugas dengan baik kan? Kadang tidak, ada beberapa yang tidak berkontribusi. Bahkan sekedar hanya presentasi saja direkam dan sebagainya. Nah, itu adalah orang itu cenderung malas ketika tergabung dalam tim. Nah, kemalasan sosial. Jadi di sini efektivitas tim dapat efektif jika individu-individu di dalam tim itu mampu membuat para anggotanya bertanggung jawab. Nah, terus bagaimana cara mengubah individu menjadi pemain tim? Kita bisa melakukan yang pertama, kita sebagai seorang manajer misalkan membentuk sebuah tim gitu. Yang pertama adalah dengan memilih orang-orang yang tepat untuk berada pada posisi yang tepat. Contohnya misalkan tadi dalam manajer misalnya operasi misalkan. Saya karena ada kasus tentang operasi apa misalkan, maka saya memilih untuk si dokter ini untuk memberikan ini, anestesi juga iya dan sebagainya. Nah,
Atau misalkan juga di dalam, misalkan perusahaan untuk membuat tim family gathering misalkan. Maka saya membuat 3 orang atau 4 orang yang tergabung dalam tim. Nah itu saya memilih dia, merekrut para pemain tim. Yang direkrut apa? Berdasarkan kebutuhan. Oh dia punya wawasan tentang di mana membuat kostum kaosnya, di mana dia punya link itu misalkan. Kemudian dia juga pintar, ada juga yang individu yang lain. Yang kedua itu dia pintar mengorganisasikan suatu acara misalkan. Nah, hal seperti itu. Jadi ketika kita membuat sebuah tim, kita bisa memilih orang-orang yang tepat untuk duduk dalam posisi tertentu. Nah, memastikan kandidat dapat memenuhi perannya dalam tim sejalan dengan persyaratan teknis. Yang kedua, pemilihannya yang pertama tadi. Yang kedua, pelatihan. Menciptakan para pemain tim. Jadi, orang yang sudah dipilih bisa juga setelah itu dilakukan pelatihan. Terus bagaimana jika individu itu ternyata yang sudah masuk di dalam tim itu ternyata kurang qualified? Ya kita bisa melakukan juga pelatihan untuk meningkatkan kemampuannya dia. Misalkan dengan seminar yang membantu para pekerja meningkatkan keterampilan pemecahan masalah. Misalkan juga dengan pelatihan untuk berkomunikasi, negosiasi, manajemen konflik, dan sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga, cara mengubah individu menjadi pemain tim dengan pemberian imbalannya. Jadi ada setelah pemilihan, sudah dipilih ada tim-timnya, ada individu-individu yang masuk di dalam tim itu, dilatih kemudian diberi imbalan. Menyediakan insentif agar menjadi seorang pemain tim yang baik. Kenapa kok ada pemberian imbalan? Karena orang yang masuk di dalam tim juga manusia yang memiliki kebutuhan. Ingat teorinya Hesberg. Nah, di situ seseorang ketika tidak diberikan upah atau imbalan, maka akan merongrong motivasi. Jadi kemauan dia untuk melakukan upaya yang tinggi untuk berkinerja tidak ada. Artinya apa? Imbalan itu juga harus tetap dilakukan, harus tetap diberikan. Nah, terus sistem imbalan yang diberikan bagaimana? Sistem imbalan itu harus mendorong kerjasama, bukan kompetisi. Contohnya, bonus tahunan individu didasarkan pada pencapaian tujuan tim. Jadi bukan pencapaian tujuan individu, tapi pencapaian tujuan tim. Jadi kalau tercapai tujuan timnya, maka dia dapat bonus juga, begitu. Tapi kalau nggak capai, ya nggak dapat bonus semua, begitu. Nah, itu adalah pemberian imbalan. Juga harus didasarkan pada kerjasama, bukan kompetisi. Nah, jadi pemilihan, pelatihan, dan pemberian imbalan juga harus mendukung untuk tim, kerja timnya. Okay. Kemudian, kapan sih kita harus memutuskan untuk menggunakan individu atau melakukan tugasnya itu dalam tim? Nah, kapan menggunakan individu, kapan menggunakan tim? Nah, ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah pekerjaan itu lebih baik dilakukan lebih dari satu orang? Nah, kita harus jawab itu. Misalkan
Tadi saya sudah memberikan contoh ladang 10 meter. Pekerjaan itu kalau misalnya dilakukan 1 orang, bagaimana? Kalau dilakukan 2 orang, bagaimana? Kalau dilakukan 10 orang, seperti apa? Kalau 10 meter misalkan, 5 meter bagaimana? Kalau 15 meter bagaimana? Kalau 20 meter bagaimana? Kalau 500 meter bagaimana? Artinya apa? Kompleksitas pekerjaannya bagaimana? Banyak nggak sih kerjaannya? Kalau semakin banyak pekerjaan, maka kita butuh tim kerja. Agar apa? Tujuan pekerjaannya cepat selesai. Nah, perlukah kebutuhan pandangan yang berbeda? Untuk orang-orang yang di dalam tim itu biasanya punya peran masing-masing, punya keahlian masing-masing, ditunjuk untuk jadi satu tim. Nah, kalau kebutuhan pandangan dibutuhkan yang macam-macam, lebih baik kita pakai tim daripada pakai individu. Nah, contoh misalnya tadi, kita kembali tadi, misalnya orang yang operasi tadi, dokter bedah tidak bisa juga dia jadi anestesi, tidak bisa juga dia harus ngontrol tekanan darahnya, tekanan oksigennya, tidak bisa juga dia melakukan sendiri, tidak bisa, karena kompleksitas pekerjaan, banyaknya pekerjaan, dan kebutuhan pandangan yang berbeda, kebutuhan keahlian yang berbeda, maka lebih dibutuhkan kerjasama tim daripada individu. Pemain sepak bola, dia tidak bisa sekaligus jadi penyerang, tidak bisa sekaligus jadi kiper. Nah, harus ada tim. Oke, yang kedua, apakah pekerjaan akan menciptakan tujuan umum? Tujuannya itu umum, maksudnya banyak. Contohnya tim pelayanan konsumen itu kan tujuannya itu signifikan atau keberartian tujuannya itu ada. Contohnya misalnya tim pelayanan konsumen yang dilayani itu kan konsumennya banyak. Berarti kompleksitasnya tuh banyak. Kan? Misalnya tim bedah tadi. Nah, itu tujuannya juga banyak. Apa? Sisa bedahnya harus tertutup rapat, tekanan darahnya juga harus bagus, kemudian juga tidak ada pendarahan, kemudian juga tujuannya juga biar tidak merasa sakit sehingga butuh anestesi atau bius. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang selanjutnya, menentukan apakah para anggota kelompok saling bergantung atau tidak. Ketika terdapat saling ketergantungan di antara tugas, lebih rasional menggunakan tim. Contoh tim operasi, tim sepak bola, di depan penyerang, kiper baru yang belakang sendiri. Nah, saling ketergantungan. Yang pertama dilakukan adalah anestesi dulu. Tidak dilakukan bedah dulu, bengok-bengok pasiennya. Jadi dilakukan bius dulu. Setelah bius baru bisa dilakukan bedah. Bedah selesai, penyakit diambil, baru bisa dilakukan jahit dan sebagainya. Pemulihan, ruang pemulihan dan sebagainya. Nah, itu adalah perbedaan antara tim dan individu. Dan juga kapan kita memutuskan antara menggunakan individu dan juga menggunakan tim. Nah, ini adalah perbedaan antara tim kerja dengan kelompok kerja. Baik, saya rasa itu penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.